Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mawangi Dewi Lestari Ningrum dengan NPM 185030081 asal Universitas Pasundan. Video ini saya tunjukkan untuk memenuhi salah satu tugas pragmatik. Materi yang akan saya bahas pada kali ini ialah terkait hakikat bahasa. Semoga materi yang akan saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. HR dalam Mulia Stuti tahun 2014 halaman 13 mengungkapkan bahwa ciri bahasa atau hakikat bahasa adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah bahasa itu adalah sebuah sistem, yang berarti bahasa memiliki susunan teratur, berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Contohnya terdiri dari morfem, fonem, kata, kalimat, paragraf, dan wacana. Yang kedua, ialah bahasa itu berwujud lambang. Kata atau gabungan kata dalam bahasa terdiri atas lambang-lambang bunyi. Contohnya adalah bunyi huruf A sampai dengan Z dalam alfabet. Yang ketiga ialah bahasa itu berupa bunyi, namun spesifik terhadap bunyi-bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi tersebut disebut dengan fon atau fonem. Oleh karena itu, bunyi yang bukan dihasilkan oleh alat ucap manusia tidak bisa disebut dengan bahasa. Yang keempat ialah bahasa itu bersifat arbitrer, dipilih secara acak tanpa alasan tetapi berdasarkan kebiasaan. Contohnya, sepatu disebut sepatu, mengapa tidak disebut alas kaki? Karena bahasa itu arbitrer atau mana suka, tidak ada hubungan antara makna dan lambang. Yang kelima, bahasa itu bermakna. Kata atau morfem pada dasarnya telah memiliki makna. Namun jika disusun pada kalimat tidak bermakna, maka kalimat tersebut bukanlah bahasa. Oleh karena itu, segala ucapan yang tidak bermakna bukanlah bahasa. Contohnya kalimat ibu pergi ke pasar. Maknanya ialah subjek ibu melakukan kegiatan ke pasar atau tempat orang berjual beli. Yang keenam, bahasa itu bersifat konvensional. Bahasa haruslah mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Jika tidak dipatuhi, maka akan terjadi hambatan komunikasi yang terjadi karena hambatan bahasa. Tahapan awal ialah arbitrer, kemudian hasilnya disepakati atau dikonversikan sesuai kesepakatan bersama. Setelah binatang berkaki 4 yang memiliki belalai dan gading itu disebut gajah, maka diperlukan konvensi atau kesepakatan dari beberapa orang untuk menyebutnya sebagai gajah, sehingga suatu kelompok sosial atau komunitas sepakat untuk menyebutnya gajah. Yang ketujuh ialah bahasa itu bersifat dinamis. Perkembangan budaya suatu masyarakat bahasa akan berakibat pula pada perkembangan bahasanya. Suatu kata dapat meluas atau menyempit maknanya. Berbagai dialek akan terus bermunculan dan kosakata suatu bahasa akan terus bertambah. Contohnya kata galau yang dahulu dianggap bahasa gaul, saat ini sudah termasuk ke dalam kata baku dan tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedelapan, bahasa itu bervariasi. Suatu bahasa dapat memiliki bermacam idiolek, dialek, dan ragam yang berbeda menurut HR tahun 2012. Idiolek adalah variasi bahasa yang bersifat perorangan. Contohnya, setiap orang memiliki gaya bicara yang berbeda. Dialek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok masyarakat pada suatu tempat tertentu. Oleh karena itu, bermunculan variasi bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Flores, dan sebagainya. Sedangkan ragam adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu. Misalnya, jika berada pada situasi formal, kita selalu berusaha menggunakan bahasa baku. Sebaliknya, jika berbicara dalam situasi non-formal,
kita akan menggunakan ragam bahasa non-baku. Yang kesembilan ialah bahasa itu bersifat manusiawi. Binatang tidak dapat menyampaikan konsep baru atau ide baru dengan alat komunikasinya. Mengapa? Karena binatang tidak dianugerahi akal budi bahasa yang menyamai manusia. Disebut manusiawi karena bahasa menjadi berfungsi selama manusia yang memanfaatkannya. Sebagai makhluk sosial, manusia berinteraksi, berkomunikasi dengan manusia lain dengan menggunakan bahasa sebagai media, baik berkomunikasi menggunakan bahasa lisan, juga berkomunikasi menggunakan bahasa tulis. Yang ke-10 ialah bahasa itu bersifat produktif. Artinya, bahasa banyak menghasilkan unsur-unsur yang tidak terbatas jumlahnya. Contohnya, dari beberapa huruf akan tercipta banyak kata yang berbeda, dan beberapa kata akan tercipta banyak kalimat yang berbeda. Contohnya, huruf A, L, A, dan K bisa terbentuk kata akal dan kala. Yang ke-11 ialah bahasa itu bersifat unik atau memiliki ciri khas spesifik yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Contohnya, susunan kata dalam kalimat bahasa Indonesia sangat menentukan makna, sedangkan dalam bahasa Latin tidak menentukan makna. Yang terakhir ialah bahasa itu bersifat universal. Meskipun unik, bahasa tetap memiliki ciri sama yang dimiliki oleh semua bahasa di dunia. Misalnya, setiap bahasa memiliki kata-kata berkategori nomina, verba, adjektiva, dan adverbia. Setiap bahasa juga memiliki unsur konsonan dan unsur vokal. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.